kalau kita terpilih ya, jadi kalau kita terpilih, insya Allah kalau ada jalannya, kita memperjuangkan hak-hak petani. Bukan hanya pupuk atau obat-obat petani, tapi harga jual mereka sendiri. Yang kita tahu sekarang, petani-petani sayuran yang ada khususnya di daerah Lampung Barat ini, itu selalu mengalami jatuhnya harga. Ini belajar ya. Katanya beliau mau maju di RRI. Ya, insya Allah ya, di 2024. 24 Ya. Kira-kira beliau, kalau saya ingin bertanya, sekarang ini di Lampung Barat kan masih hangat dibicarakan oleh masyarakat khususnya petani Ya. mengenai harga. Nah, terobosan apa yang akan dilakukan beliau untuk mengatasi harga yang ditentukan oleh petani? Sebetulnya kita harus berpikir sekarang ini bikin loncatan yang lebih jauh ya. Karena selama ini kan kita sibuk nih dengan petani yang disubsidi pupuknya, yang disubsidi obat-obatannya. Kenapa nggak kita berpikir tuh out of the box gitu ya, pikir kita keluar. Coba bisa nggak kita bikin ramuan gimana yang disubsidi itu hasil panennya, sayurnya yang kita harga belinya kita subsidi. Mungkin itu jadi satu terobosan yang bagus ya. Jadi mau seberapa mahal pupuk atau seberapa murah pupuknya, kalau harga jual pernah ya terjadi di Lampung Barat itu harga kol ya itu sampai di 200 perak. Ya. Bayang nggak gimana? Jadi cara mengatasi itu bagaimana? Mungkin kita punya terobosan, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk bikin formula-formula atau membuat anggaran-anggaran baru. Gimana caranya? Ini kita subsidi hasil panen mereka. Mungkin itu akan lebih bermanfaat untuk si petani-petaninya. Jadi nggak ada petani, saya malas nanam, nanti dijual murah. Atau saya malas ini, nanti dijual murah. Akhirnya apa yang terjadi? Harga pasar melonjak mahal karena nggak ada yang nanam. Iya. Ya, oke. Jadi mengenai terobosan itu tadi saya kira ya. Jadi sempat ada istilah dari nah, mereka mengatasi namun kalau pemerintah ini nggak sanggup karena katanya ada perubahan adalah. Nah, untuk hal itu jika pemerintah tidak sanggup untuk menanggulangi ataupun menyelesaikan persoalan harga, apa selain itu langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah? Mungkin kedepannya kita coba berkolaborasi. Nah, berkolaborasi ini dengan mendatangkan beberapa atau kita melakukan negosiasi dengan beberapa investor atau apa gitu kan untuk menangani harga jual nih petani. Jadi yang pertama langkah kita itu kan kenapa di sini butuh bantuan pemerintah daerah. Nah, karena kita nggak bisa pungkiri kalau sekarang banyak jadi seperti tengkulak-tengkulak yang bermain harga gitu. Kita harus perhatikan itu juga seperti contoh pemerintah ini menetapkan harga jual si produk tersebut kan gitu, itu secara lebih bagus. Nah, jadi walaupun tidak disubsidi tapi ada penetapan harga dari pemerintah terkait gitu. Jadi nggak ada lagi petani yang rugi atau petani yang gagal panen bukan karena pupuk nggak bagus tapi harga jual yang di bawah harga pupuk itu sendiri gitu. Jadi kasihan ke petaninya gitu. Saya rasa itu kita harus banyak kerjasama maupun pihak swasta atau pemerintah daerah terkait. Nah, itu ya. Wah, ini menarik juga ya untuk dibahas bahwasanya terobosan yang akan dilakukan saudara ini akan menjalin komunikasi dengan investor ya, dari luar atau dari dalam. Nah, kita gali yuk. Nah, apakah sekarang Soyo sudah pernah berkomunikasi apakah belum dengan pihak investor tersebut?
Waktu itu saya pernah ya mendatangi salah satu dari apa namanya, mereka ini kayak datang ke suatu daerah untuk membeli sayuran tertentu. Nah, jadi itu juga yang harus kita sosialisasikan. Contoh, ini masyarakat kita untuk contoh sampel brokoli. Nah, brokoli ini jarang ditanam. Nah, padahal untuk kita menarik investor untuk membeli brokoli ini banyak nih. Gitu. Dari swasta banyak, dari ini banyak. Mungkin saya dulu pernah saya coba yang ngobrol ya, mau ada mereka mau beli di situ. Tapi apakah ada nih yang nanam di situ? Kan gitu. Nah, mungkin kita lebih sosialisasi ke situ. Kita datangi, misalnya ada perusahaan, dia ini biasa ngambil contoh pisang misalnya. Nah, kita negosiasi nih, mau nggak nih kamu datang ke daerah sini? Kita lihat nih gimana pisang di sini, kan gitu. Itu saya rasa jalan-jalan yang sudah banyak dilakukan orang. Cuma kita tergantung ke kita sendiri mau atau enggak ngelakuinnya gitu, kan begitu. Sebetulnya bagus tadi pertanyaan, udah dilakukan belum? Nah iya, karena yang saya lakukan sekarang dan juga banyak nih saya kasih tahu ke teman-teman lain juga, kita itu jangan menunggu menjadi sesuatu untuk berbuat sesuatu. Nah, kalau kamu kasihan sama petani, lakukan apa yang terbaik untuk petani. Nah, begitu. Angkat-angkat kita isu petani seperti apa gitu, nggak usah nunggu kita jadi apa dulu, kan gitu. Nah, kalau yang saya lakukan sekarang mungkin agak berbeda nih sama petani, tapi kan masih bertautan nih. Contoh yang saya lakukan sekarang membantu warga atau masyarakat di bidang pertanahan. Nah, kita tahu sendiri untuk pertanahan ini sendiri kan banyak konflik-konflik sengketa-sengketa dalam sana. Karena kita mengerti dan bisa membantu itu, ya belakangan ini ya sejalani aja. Alhamdulillah sudah beberapa selesai. Jadi sudah banyak ya terobosan-terobosan Ya, tapi upaya untuk mengatasi situasi wabah dan itu sudah mulai berjalan. ya